Terima kasih Pak Bram. Banyak permasalahan. Ya, tadi sudah cukup ya. Ya. Banyak permasalahan di desa yang harus kita tangani bersama-sama. Tidak akan bisa desa juga sendiri menyelesaikan, dan itu juga harus bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Tadi juga sudah disampaikan oleh forum desa, kemudian dari PKDI perwakilan, ya, dan kemudian juga dari pendamping desa dan juga atau pendamping koperasi yang itu memang keduanya dua kaki kan begitu. Monggo. Dan insya Allah setelah rapat ini memang insya Allah ada solusi lah kan begitu, karena sudah akan bertemu pada saat kita rapat kerja dengan Komisi 1 pada saat itu, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, dan kemarin juga sudah pertemuan di Sukonatar, dan insya Allah siang ini juga akan pertemuan, kita akan cari solusi bagaimana desa dan juga terutama yang terkait dengan siltap itu juga mungkin ada solusi, tidak berkurang lah begitu, ya mungkin berkurang iya, karena DPR juga semua efisiensi yang sudah ada aturannya dari presiden itu sudah kita laksanakan pemerintah kabupaten Pak Rudi kan begitu. Apapun sudah kita kurangi semua, termasuk kegiatannya di DPR pun teman-teman DPR juga sudah dikurangi begitu, karena memang kita harus melaksanakan dan juga sudah adanya efisiensi yang 165. Monggo silakan Pak Bram dari teman forum desa, kemudian dari kepala desa dan juga dari pendamping desa itu, monggo disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 beserta segenap anggota, yang saya hormati rekan-rekan PKBI, geng ketemu Niki terus rekan-rekan forum desa yang digagas oleh Mas Rudi dan kawan-kawan, rekan-rekan SKPD lengkap ini, timnya lengkap ini. Saya kenalkan dulu Pak Yayan ini Kepala Bapeda Kabupaten Banyuwangi, ya, terus Pak Cahyanto ini Kepala BPKAD, nah ini, terus ada Pak Duyanto ini Pak Inspektur, asli inspektur bukan Inspektur Wijaya, nah, Inspektur Wijaya itu dia. Terus ada Pak Kabak Hukum Pak Aang, sampingnya adalah Pak Ilham ini Kadis Pertanian. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang sebenarnya secara prinsip ini sudah sering kita diskusikan di internal kami di pemerintah daerah. Lalu kita kapitalisasi di Sukonatar kemarin ya, dengan curhatan teman-teman di grup. Ya saya ini karena sebagai bapak Pak, dari grup celometan tak rumono tak baca sama saya. Tetapi bukan hanya sekedar itu, kami lalu melakukan aksi nyata. Lalu kemarin di Sukonatar kawan-kawan dengan semangat kebersamaan saya hadir. Ya kebetulan hari libur jadi pas bayam sampai siang. Itu kita mencari solusi-solusi, dan nanti siang insya Allah saya undang khusus PKDI untuk datang ke ruangan saya beserta SKPD, ngomongkan teknis, ya bukan lagi wacana. Hitung-hitungan simulasi bagaimana sih yang paling mungkin gitu. Matematika ini piye, nggo kalkulator dihitung gawe Excel, ngene Pak ketemu. Lek pergub urusan nomor 50. Pokoknya cocok regane mlebu gabut batu gampang, mesti Bupati ACC. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Gampang regulasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pusat. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian ada 8 tadi saya catat. Pertama terkait dengan siltap, terkait dengan Irmak, namanya kades-kades 98 desa yang nggak bisa cair di tahap 2. Terus kadung utang, kadung bayar, ternyata ada kebijakan yang potong bebek angsa. Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan, kejadian begitu bukannya dialami oleh desa. Pemerintah daerah ini sudah merencanakan, sudah survei di lapangan. Anggarannya berapa Pak ya jalan pesantren? 50 berapa? 59 M Pak. Sudah lelang, pemenangnya ada, dipotong gak sudah dibangun. Sudah semua ada jadi. Pusing semua kepalanya. Rakyat sudah Pak Kades sudah seneng Pak, besok dibangun Pak, besok ngenteni kesok ketentuan tuh diketokkan. Itu baru satu, yang lain nanti silakan Pak Yan sama Pak Cahyanto yang pakar-pakarnya yang menerima masalahnya di situ semuanya. Jadi teman-teman sama. Ya kondisi sekarang ini prihatin, bencananya sama. Bencana fisiknya kayu roboh, banjir, bencana batinnya kita semua sama, termasuk teman-teman DPR. Saya ini bekerja sudah 31 tahun.
di ASN. Belum pernah DPR menggelar hearing, menggelar dengar pendapat, suruh paparan SKPD CCJ belum tahu. Belum pernah Pak dalam sejarah. Hidup saya yang jadi 31 tahun. Baru kemarin DPR berapa? Cici kertas biro. Saking apa Pak? Temenan ngirim atau gak nih? Bener Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini demi keterbukaan untuk rakyat. Ya, DPMPD, Bu Ida itu. Saya DPMPD setahun Pak, 70 juta saya. Setahun Pak. Untuk apa? 50 juta untuk penegasan batas, kan gitu Bu Ida ya. Karena penting, kalau enggak, desa nanti nggak bisa cair Pak. Yang 20 nggak tahu untuk apa. Selebihnya, ya sudah hobi Pak ya. Ya ini saya sampaikan Pak. Terus apa kita harus patah semangat? Enggak. Pemerintah nggak boleh mundur Pak. Lalu cara-cara apa yang perlu kita lakukan? Maka di APBD ada saku kanan, saku kiri. Saku kanan pemerintah daerah tergantung di DAU dan DAK. Saku kirinya adalah apa Pak? PAD. Ya sudah, kita bagaimana caranya PAD ini ditingkatkan dengan strategi dan ilmu-ilmu baru. Desa sama. Saku kanannya adalah DD, ADD, itu saku kanan Pak. Saku kirinya apa? APBDes, PADes. Harus Pak. Kapan Pak? Kita nggak bisa lagi tergantung. Negaranya tidak jelas Pak. Kita tidak tahu. Saya dulu dengan Pak Yan, dengan Pak Cayanto, tenang wis. Tahun depan ada DAU, ada DAK. Luput kan itu Pak Cayanto. Apa kita harus bergantung terus Pak? Enggak, karena kita tidak tahu. Setiap pergantian kepemimpinan, perganti kebijakan. Berganti kebijakan. Siapa tahu nanti tahun depan berubah lagi, ya nggak tahu lagi. Maka teman-teman di desa sama dengan di Pemkab, kita harus menggerakkan saku kiri tadi, APBDes, PADes dan kita PAD. Jadi kami ini sepakat Pak, dengan berbagai cara sudah. Gimana cara bisa naikkan? Oh sehingga gaya reklam kita sekarang gerakkan mau buat reklam yang kita sewakan supaya dapat duit. Ruko-ruko yang nganggur sudah bagaimana caranya kita optimalkan untuk disewa. Semua Pak bergerak supaya cerdas. Karena kalau enggak cerdas ya nggak bisa apa-apa. Ini DPR kan tetap aja PAD-nya kita ditarget terus sekian M, kan tetap Pak. Ya sama. Jadi ini perlu kami sampaikan secara garis besar teman-teman. Jadi masalahnya kita adalah sama. Ya problemnya daerah dan desa itu adalah sama. Lalu terus bagaimana kita menyikapi? Maka kita cari solusi. Kita nggak bisa di forum seperti ini. Forum ini adalah forum mendengarkan aspirasi. Saya tangkap, saya terima dengan 1000% masalahnya. Ya, lalu nanti siang kita akan diskusikan untuk pemecahan masalahnya. Gitu ya, teman-teman ya. Engkau wis ning ono diskusi sing enak wis ya. Bagaimana plan A, plan B, plan C sepakati. Kalau itu ketemu, perpuk kita akan sesuaikan sepanjang regulasinya tidak bertentangan. Itu Bapak Ibu. Nanti saya kasih kesempatan Pak Yayan untuk dengan Pak Cayanto untuk menjelaskan masalah anggaran. Yang selanjutnya terkait dengan pencairan anggaran di bulan Januari, nanti saya minta Bu Ida menjelaskan teknisnya bagaimana supaya kita betul-betul memahami bahwa di era digitalisasi ini serba sulit, nggak sama dengan manual Pak. Berkas siji diupload gak diupload, buk dipitek ping 50 juga gak cair. Ini penting. Jadi kalau sudah digitalisasi prosesnya, upload data, mau kita dipaksa kurang A kurang B, nggak bisa karena sistem. Maka teman-teman nanti harus disiplin. Ya, BPD mendorong guru pusdes segera Pak Pusdes. Nah, itu salah satu cara. BPD juga harus mencuti desa. Jangan diem aja. KDC tenang dia, BPD ini memang ya tambah gak ada dia apa-apa Pak. Sedangkan berkasnya harus diupload ini. Ya kecuali kalau manual Pak Cayanto terima manual itu enak, gak apa-apa, enggak ada Pak. Semua by system. Nah ini penting perubahan budaya. Lalu teman-teman harus juga mengikuti. Insentif RT RW, ya kemarin sudah kita diskusikan bersama dengan Pak Cayanto dan teman-teman. Sedang kita hitung-hitung bareng apakah nanti RT RW itu bisa diusulkan murni pure dari APBD atau tetap dana ABD yang diberikan ke desa itu kita perbesar. Misalnya begitu. Jadi opsi-opsi ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya sama. Duit ABD ini duit APBD. Cuma tulisannya beda kan udah Mas Udi. Tulisannya beda tulisannya sama, duitnya sama, cuma diberikan ke desa. Ya. Terus yang selanjutnya KDMP. Ya, kami jelaskan ke teman-teman, kami tidak diam. Ya.
Pemerintah daerah ini sama Pak. Cuman prinsipnya ini hanya ada 2. Clean and clear. Clean ini penting, bersih. Ya. Bersih. Clear jangan sampai ada masalah. Karena kalau asetnya itu asetnya pemerintah daerah, lalu dipakai pihak lain, nggak jelas ngomong cekrek, bego teko dibangun cekrek, 1000% Pak. Yang diperiksa adalah kami. Saya sampai ngomong ke Pak Kastim, jenengan norek sama kan nggak tahu diperiksa, nih lantai itu kan baru tahu. Ya mungkin seumur hidup nggak pernah tahu tentara kan baru. Tapi kalau kita Pak, masuk impres, tetap aja diperiksa gini. Kempes Pak, baru impres. Maka teman-teman nggak usah, saya bilang ke Pak Dandim, jangan memburu cepat, tapi burulah clean and clear. Artinya Pak Dandim kemarin memahami. Udah Pak Bram, yang penting selamat. Nah itu Pak, yang penting selamat Pak. Sudah, jenengan paling dipuji. Wah bagus, Dandim 0825, bagus sudah 100%. Kayaknya sih nggak karu-karuan Pak. Nggak karu-karuan Pak. Kalau menyangkut aset, tidak ada toleransi. Tanya Pak Cahyanto nanti. Itu yang bagian aset. Kan gitu Pak Cahyanto. Maka kami buat grup khusus Pak. Dengan Dandim. Berapa perkembangannya. Dan kami sudah sepakat, Ibu Bupati sudah meng-ACC asetnya Pemda. Yang berada di desa. Sepanjang clean and clear. Silakan dipakai. Gak ada masalah. Pokoknya clean and clear. Oh no ini Pak. Buruk Pak Kades maksud Pak ini Pak. Oh, lho, 3 puskesmas membantu ono wong ngarepe saya arep saya sontek-sontek lho masa arep bego, Pak. Karena repot kayak begini. Ya, ini saya sampaikan ke teman-teman. Ini seorang puskesmas membantu masih banyak pelayanan karena dianggap layak. Ya bego nih ngarepe ngenteni. Ini coba begini kan tidak clear and clean. Nah, ini contoh-contoh aja. Contoh kecil dari skema yang tadi. Jadi kami ini mengawal Pak, termasuk tadi yang perhutani, tadi yang BUM pusat Jawa Timur itu Pak Dandim langsung ngawal Pak. Ya, beliau langsung ngawal khusus Pak Bram. Sudah ini urusan saya. Yang urusan aset daerah serahkan ke kita, clean and clear-nya. Tapi urusan di provinsi sama di pusat itu Pak Dandim langsung. Itu Budin ya. Pak Dandim langsung Pak. Kita minta untuk membantu bagaimana clear-nya sampai ke kementerian. Kalau ini misalnya punya perhutani berarti kan harus kementerian KLHK. Itu Pak Dandim dengan jajarannya sudah langsung nembusi ke sana. Memang perlu waktu karena birokrasinya panjang. Tapi percayalah, KDMP ini adalah prioritas kita semua, impres ini prioritas kita semua. Kita akan support bersama-sama sepanjang mampu. Ya, Toko Jambi misalnya kemarin, Toko Jambi, ya itu menggunakan diusulkan untuk menggunakan tempat yang bekas rumah dinas camat. Dan itu Pak Cahyanto ya, silakan nggak ada masalah. Pokoknya clean and clean kita akan support. Nah, perkara nanti bagaimana MOU, PKS nanti akan kita lakukan kemudian. Tetapi yang penting adalah clean and clean. Ojo sampai tanah ini bagus Pak. Ternyata tanah itu disewa wong, ya harus dibego. Nah, ini so gegeran kok akhirnya. Terus disewa wong sih biar dibego. Ini so laporan yang polisi kok. Nah, kayak begini Pak. Ini yang penting Pak Kades ya untuk bisa membantu kami. Tapi intinya prinsip Ibu Bupati kemarin pesan sepanjang bisa clear and clean monggo bisa dikerjasamakan dengan desa. Wong kita ini bapak sama anak kan mau anak injalu yuk DKI sepanjang clear and clean ya KDMP di situ posisinya. Ya perizinan PBG LSF sama Mas Rudi betul tadi. Ojo sampai kita ini sudah menetapkan Indomaret tetapi koperasi tanpa izin langsung bangun. Maka kemarin kami usulkan kepada Pak Dandim untuk minta dikresi, turunkan surat langsung dari pusat yang menekankan karena ini masuk prioritas pemerintah, maka perizinan itu bisa dengan rekomendasi. Maksudnya gitu kan itu Mas Budi. Jadi nggak ada kecemburuan Pak. Saya lihat di kokon izin ini, bypass kabeh. Misalnya begitu. Ini penting untuk memberikan kepastian kepada investasi yang ada di Banyuwangi supaya sama nanti semua protes. Wah ya Pak, operasi merah putih kalau izinnya bisa bangun, aku gak usah bangun, akan repot kabeh. Ya, maka ini penting saya minta untuk dikresi Pak. Apa dikresi? Impres turunkan surat semacam kayak mana? Panas bumi itu langsung Pak, karena PSN itu. Ya, proyek strategis nasional.
langsung perizinan semua dihandle oleh SDM, satu pintu. Yang pemerintah daerah hanya pengawasan saja. Nah, kayak gitu Pak, sehingga semuanya terukur, semua terukur. Ya.